Sudah sarapan semua? Sudah. Kalau tidak sarapan, jadi ada hubungannya itu. Kalau kita mengerjakan pelajaran dengan perut kosong itu, pelajaran itu susah masuk di otak. Makanya belajar itu jangan sampai perut kosong, harus tetap kenyang. Ya, ada pepatah yang bilang tidak kenal maka tidak sayang. Jadi nama bapak ini Bayu Budi Nikah. Saya boleh minta tolong ini sebentar perkenalan. Mulai dari ini boleh. Nama saja nama supaya lebih boleh berdiri. Supaya saya tahu kan kalau dipanggil nanti nama siapa. Nama saya Surya. Siapa tadi? Surya Aulia. Oke. Selanjutnya, ayo. Dipanggil siapa sih Putri? Oke. Perkenalkan nama saya Aulia Zahra. Dipanggil Arul. Perkenalkan nama saya Kadek Suciati, dipanggil Asih. Dipanggil Asih. Oke. Iya. Dipanggil. Oke. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Muhammad Fawaz Azan, dipanggil Azan. Dipanggil Azan. Ya. Oke. Perkenalkan nama saya Nurman Siska, dipanggil Siska. Perkenalkan nama saya Apostolus Lese Kaban, dipanggil Lese. Dipanggil Lese. Lese. Ya. Oke. Perkenalkan nama saya Yoga Tama, dipanggil Heno. Dipanggil Heno. Eno. Oke. Perkenalkan nama saya Yoga, biasanya dipanggil Yuda. Oke. Nah, berbeda. Apa? Perkenalkan nama saya Zahra Rizka Sutriana, biasa dipanggil Zahra. Dipanggil Zahra. Oke. Perkenalkan nama saya Fitriana Jani, biasanya dipanggil Eva. Dipanggil aja Eva. Eva. Perkenalkan nama saya Evi, nanti biasa dipanggilnya Evi. Eva, Evi. Oke. Kembali. Perkenalkan nama saya Rika Firanda, biasa dipanggil Rika. Rifka. Rika. Rifka. Oke. Rifka. Rifka. Oke. Perkenalkan nama saya Rika, biasa dipanggil Rika. Nadira. Nadira. Oke, terima kasih. Ya, kita lanjut ke materi untuk hari ini. Jadi materi hari ini tuh konsep dasar kecerdasan artifisial. Ini teman cerdas kalian di masa depan. Kenapa saya bilang teman cerdas di masa depan? Karena AI ini ke depan ini sangat membantu kalian dalam pekerjaan sehari-hari, entah dalam pembelajaran, dalam bermain, dalam menentukan misalnya perjalanan. Itu AI berfungsi sekali. Nah, tujuan kalian mempelajari ini, tujuannya setelah selesai dari pertemuan ini, kalian sudah bisa menjelaskan apa itu AI. Apa itu AI? Jadi setelah keluar dari sini kalian dapat menjelaskan apa itu AI dengan bahasa kalian sendiri. Terus yang kedua, setelah selesai dari sini kalian bisa membedakan bagaimana cara kerja komputer dengan kerja otak manusia. Apa bedanya gitu. Nah, yang ketiga, contoh penggunaan AI dalam pekerjaan sehari-hari. Nanti kalian akan memberikan contoh bagaimana penggunaan AI sehari-hari. Tanpa sadar kalian itu sudah pakai AI sehari-hari. Nah, yang keempat, setelah selesai dari sini kalian paham mengapa AI itu sangat penting untuk masa depan kalian nanti. Nah, pernahkah kalian menonton YouTube, menonton TikTok atau Instagram? Itu nanti pasti video yang keluar dari TikTok, Instagram atau YouTube itu pasti video yang kalian suka kan? Misalnya ya, di antara kalian yang perempuan suka misalnya sering lihat video
K-pop, atau yang laki-laki suka nonton video lagu apa? Lagu-lagu timur itu. Nah, pasti nanti selanjutnya kalau kalian buka YouTube, buka TikTok, buka Instagram, itu pasti yang keluar video-video itu terus nanti. Pernah tidak begitu? Pernah. Ya. Itu yang bekerja namanya AI. Jadi dia menganalisis data apa yang kalian tonton sehari-hari. Jadi dianalisis, oh ini dia pengguna HP saya ini dia suka lagu-lagu TikTok. Makanya dia munculkan di reels TikTok atau Instagram itu muncul video K-pop semua. Kita misalnya ada yang suka lagu-lagu timur. Nah, nanti yang muncul itu lagu-lagu timur semua di dalam TikTok itu. Nah, yang kedua, tanpa kalian sadar, filter wajah, filter Instagram atau TikTok itu, atau walaupun kan filter Instagram itu, siapa yang HP-nya kalau bapak kalau putih mukanya itu, AI juga bekerja, AI. Nah, ada juga misalnya kalau laki-laki, kalau main biasa main apa juga? Kalau main game? Tidak ada. ML, main ML kan? Nah, kalau lawan komputer yang biasa nggak ada, kita tidak tahu itu lawan siapa kan? Itu sebenarnya bukan orang lain, itu AI yang bekerja. AI. Jadi AI itu dia bekerja. Kalau di game itu dia mempelajari cara kalian bermain. Nah, ini dia, misalnya kalau main balap, ini dia kalau juga ini bermain belok kirinya dia agak susah dia belok kiri kalau main balap. Nah itu AI itu ambil pemain kita ganti. Nah, ini bisa sekarang tikungan kiri. Dia belajar dia. Itu AI itu bisa belajar. Kita kalau di game ya. Nah kalau secara asisten suara pribadi pernah kalian pakai Google Assistant pernah? Pernah. Ya. Itu Google Assistant itu namanya AI juga. Jadi misalnya kalian mau menyalakan alarm sebentar jam 5 subuh, itu kalian tidak perlu membuka aplikasi alarm. Tinggal buka saja Google Assistant. Google tolong nyalakan alarm buat saya jam 5 subuh nanti. Itu otomatis Google HP kalian itu akan set alarm kalian jam 5 subuh nanti. Ada yang bawa HP? Tidak bawa ya. Oke. Jadi di balik ini semua tadi yang saya jelaskan, itu secara tidak langsung kalian sudah berinteraksi atau menggunakan AI dalam kehidupan kalian sehari-hari. Nah, pertanyaannya harus bertanya-tanya, apa itu AI? Dan tadi Pak Guru bilang AI, apa itu AI? Jadi AI itu bahasa Inggrisnya itu Artificial Intelligence. Jadi kalau kepanjangannya ya, kalau dalam bahasa Inggris ya. AI. Apa kalau di bahasa Indonesia kan kecerdasan artifisial. Jadi secara sederhananya AI itu program komputer yang dirancang untuk bisa berpikir. Jadi program komputer yang bisa diprogram untuk berpikir dan belajar sama seperti manusia. Jadi program untuk berpikir dan belajar. Nah, bedanya dia dengan manusia apa? AI itu tidak punya perasaan. Tidak seperti manusia. Bedanya cuma itu. Jadi sekarang AI itu sudah bisa berpikir dan belajar. Nah, kembali ke pengertian kecerdasan artifisial atau AI. Kecerdasan itu kemampuan untuk belajar dari pengalaman, memahami hal-hal yang rumit dan membuat keputusan. Nah, sedangkan artifisial itu artinya buatan. Artifisial ini artinya buatan atau tiruan. Jadi dia meniru
cara manusia berpikir, cara manusia mengusahakan masalah itu ditiru sama AI ini. Ditiru sama AI. Jadi secara keseluruhan AI itu atau kecerdasan artifisial itu kecerdasan buatan yang diberikan kepada mesin atau komputer. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar mesin bisa melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Itu tujuannya. Nah, kita masuk di sebelum kita mengenal AI, kita masuk di sejarah AI dulu. Jadi awalnya itu tahun 1950-an. Ada namanya ilmuwan itu Alan Turing. Dia memperkenalkan AI ini, bagaimana menandai lahirnya AI ini tahun 1950-an. Ada yang sudah lahir tahun ini? Nah, kemudian pada tahun 1980-an ada pakar-pakar pengembangan di Amerika sana. Dia sudah mulai membuat AI ini. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membuat robot perang. Tahun 1980-an di Amerika sana mereka sudah mencoba membuat robot untuk perang. Nah, kemudian tahun 2000-an, nah ini sudah mulai kebangkitan AI. Nah, sini sudah mulai orang mulai belajar polanya, bagaimana AI itu bekerja untuk membantu manusia. Nah, sekarang 2020-an sampai saat ini sudah mulai ada namanya AI generatif atau kalau contohnya sekarang ini ChatGPT. Pernah dengar? Nah, ini perbedaan AI dengan komputer biasa. Jadi komputer biasa itu belum tentu AI. Kalau AI sudah tentu komputer. Ingat? Komputer biasa belum tentu AI, tapi AI sudah tentu dia komputer. Sudah pasti dia komputer. Jadi di sini perbedaan bisa kalian lihat. Kalau komputer biasa dia hanya mengikuti perintah. Dia mengikuti perintah. Contohnya misalnya kalkulator. Kalkulator kalian suruh menjumlahkan 2 tambah 2 kan sudah 4, 6 tambah 6 12. Ini semua kalian. Kalau dia tidak belajar dari kesalahan. Itu kalau komputer biasa. Kalau AI dia bisa belajar dan membuat keputusan. Contohnya saja kayak ChatGPT tadi. Kalau kalian suruh apa pendapatmu tentang masalah misalnya coba ya, apa pendapatmu tentang masalah pembelajaran di sekolah saat ini? Itu pasti ChatGPT dia kasih pendapat, dia kasih saran. Kalau seperti manusia, dia kasih saran. Coba kalian coba nanti kalau di rumah dia pasti kasih saran. Menurut saya metode belajar kalian itu harus seperti ini. Dia kasih saran. Tapi kalau komputer biasa tidak. Komputer biasa tidak bisa. Kalau AI bisa. Jadi AI ini dia bisa berpikir dan bisa berpikir dari data-data yang sudah masuk. Dia belajar dari data, menganalisis pola data yang masuk ribuan kali itu sampai dia belajar sampai pintar. Nah, analoginya begini. Kalau komputer biasa seperti kalkulator, dia hanya diinstruksikan untuk menghitung 2 tambah 2 sekian, 6 tambah 6 sekian. Nah, kalau AI dia seperti anak kecil yang tadinya dia tidak tahu, dia tahu. Dia bisa belajar. Jadi AI itu seperti anak kecil. Awalnya dia melakukan kesalahan, tapi dari setiap percobaan AI ini belajar. Semakin banyak pertanyaan data yang masuk ke dia,
dia semakin belajar tahu jawabannya apa yang kalian cari sekarang. Misalnya kalian pakai ChatGPT itu kan misalnya kalau di matematika kalian cuma foto soalnya pernah coba. Nah foto soalnya dia pasti kasih jawaban kan? Itu awalnya ChatGPT itu dia salah kasih jawaban. Setelah dua orang coba kasih gambar yang masuk seperti itu dia bisa jawab sampai sekarang. Dulunya di ChatGPT masih salah. Belum bisa baca gambar, belum bisa baca tulisan yang kayak foto, itu dulu belum bisa. Nanti sekarang belum bisa. Jadi dia belajar kok sama seperti otak manusia. Cuma yang membedakan tadi apa? Iya, AI itu tidak punya perasaan. Nah, selanjutnya, mengapa AI ini penting kalian pelajari untuk masa depan? Yang pertama, seandainya kalian nanti lulus SMA, masuk kuliah, ada yang ambil jurusan kesehatan. Nah sekarang dokter itu kalau di bidang kesehatan, AI itu dipakai untuk mendeteksi penyakit. AI membantu dokter. Tapi kalau untuk kasih obatnya tetap dokternya, bukan AI-nya yang kasih obatnya, tetap dokternya. Jadi AI hanya mendeteksi penyakitnya saja. Nah, contoh selanjutnya apa itu? Transportasi. Nah, transportasi. Kalian pernah lihat di Instagram atau TikTok di Cina itu sekarang kalau ada mobil, kalau kita pesan Grab gitu, itu Grab mobilnya sudah tidak ada supirnya, tidak ada. Jadi yang bekerja yang bawa mobilnya AI. Jadi mobilnya itu dia bisa membaca peta, arah, tujuan, dia bisa baca sama seperti manusia. Jadi mobilnya malah seperti manusia sekarang. Nah selanjutnya, kenapa AI itu penting untuk kalian? Membuat hidup kalian lebih mudah. Misalnya kayak Google Assistant tadi, kalian suruh dia bikin jadwal, set alarm, itu dia bisa. Atau kalau ada yang pernah nonton Netflix, kalian minta rekomendasi ke Google Assistant, dia tahu, dia langsung ada jawabannya. Google, tolong rekomendasikan saya film terbaru saat ini, pasti keluar terus sama dia. Judulnya, dari genrenya, kalau kalian suka yang Korea atau yang berkelahi itu, nanti dia keluar rekomendasinya. Nah selanjutnya, kenapa AI ini penting untuk kalian pelajari? Ini nanti kedepannya dia membuka peluang kerja baru untuk kalian. Saat ini sudah mulai sekarang. Kayak tadi itu di Cina sudah tidak ada sopirnya itu mobilnya, sudah pakai AI. Begitu juga ke depannya. Makanya mulai sekarang kalian sudah mulai harus mempelajari AI. Nah ini saya jenis bantuan AI dalam kehidupan sehari-hari. Ada asisten virtual atau contohnya itu kayak Google Assistant. Kalau di iPhone ada namanya Siri, ada yang pakai iPhone. Nah kalau di iPhone itu namanya Siri, kalau di Android kalian itu namanya Google Assistant. Nah kalau misalnya di dalam sosial media, TikTok, Instagram, nah itu dia bisa merekomendasikan film-film yang kalian tonton. Ada juga namanya pengenalan wajah. Ada yang pernah pakai kunci HP pakai pola wajah? Pernah. Nah itu namanya AI yang belajar kan, bekerja itu AI. Jadi tidak pakai pola yang titik-titik gitu ya. Dia buka tutup HP kalian itu dia pakai pola wajah kalian. Karena pola wajah manusia itu walaupun dia ada kembar, tetap tidak pola wajahnya, tidak ada yang sama. Itu AI komputer itu dia bisa deteksi.
sama seperti sidik jari kalian. Sidik jari jutaan manusia ini tidak ada yang sama. Walaupun modelnya sama, begitu tapi tidak ada yang sama. Itu semua berbeda. Nah selanjutnya contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu dalam navigasi atau transportasi. Ada yang pernah pakai Google Maps? Kalau di kota atau di sini saja, itu yang bekerja AI. Google Maps itu. Kalau kalian ke kota, kalau di sini mungkin belum dideteksi sama Google Maps. Ya. Kalau di kota itu, dia bisa deteksi. Kalau di jalan ini, di situ sekarang ini lagi macet, dia bisa deteksi. Dia bisa kasih kalian penjelasan. Itu yang bekerja AI. Kalau sini tidak ada macet. Kalau di kota, dia bisa tahu. Dia bisa kasih rekomendasi perjalanan untuk kalian. Kalau jangan lihat sini macet. Itu yang bekerja AI di dalam Google Maps itu. Nah ini contoh kasus selanjutnya. Hanya kalian tanya ke Google Assistant. Halo Google, bagaimana cuaca untuk besok? Itu dia pasti kasih jawaban. Bagaimana caranya dia kasih jawaban? Dia kumpulkan data dari sumber misalnya dari BMKG, dari aplikasi cuaca lainnya, dia kumpul. Baru dia analisis, dia cari datanya, dia analisis dan dia berikan jawaban. Besok di Lalundu atau sebentar sore di Lalundu akan hujan. Dia tahu. Google Assistant itu tahu. Kenapa dia tahu? Karena dia ambil datanya dari situs BMKG, dari aplikasi widgetnya kalian itu, dia bisa tahu. Makanya dia bisa kasih jawaban. Sebentar sore lalu hujan. Dia tahu. Itu yang bekerja AI. Ya, kan betul. Nah ini kasusnya masih sama kayak tadi, sama. Bagaimana AI ini bisa mendeteksi selera musik kalian, dia bisa deteksi. Nah, ini jawabannya, pembahasannya di sini. Jadi contoh kasusnya misalnya, di sini ada Rina suka mendengar K-pop dan lagu-lagu timur di aplikasi Google Musik miliknya misalnya ya. Suatu hari aplikasi itu merekomendasikan sebuah lagu atau penyanyi yang belum pernah kalian dengar, tapi genrenya sama, genre K-pop atau genre timur, lagu-lagu timur. Itu dia pasti rekomendasikan lagi. Itu yang bekerja AI. Bagaimana dia bekerja? Itu AI mengumpulkan data selera musik kalian. Yang setiap kali kalian putar, dia kumpulkan datanya, dia catat. Terus dia lihat polanya. Budaya dia suka musik timur. Zara sana suka lagu-lagu K-pop. Nanti yang muncul di HP-nya juga itu dia temukan polanya. Orang muda besar menuliskan lagu-lagu timur semua. Seperti itu. Ada yang tanyakan? Silakan. Ada yang bingung? Silakan ditanyakan. Ada yang tanyakan? Kita lanjut dulu. Ya, lanjut dulu. Nah, bagaimana tadi kita sudah pelajari bagaimana AI itu mempelajari pola-pola kalian, pola musik kesukaan kalian, pola video-video TikTok kesukaan kalian. Nah, bagaimana cara kerjanya AI itu? Cara kerjanya itu namanya machine learning ini, pembelajaran machine learning. Jadi singkatnya kita sendiri yang melatih AI itu, singkatnya kita sendiri melatih dia untuk sejumlah besar data yang masuk ke dia. Jadi dari data itu AI mencari pola dan hubungan. Semakin banyak data yang kalian berikan, semakin pintar AI. Jadi secara tidak langsung yang ajar AI itu kalian. Semakin banyak data yang kalian kasih ke dia, semakin tepat dia membuat prediksi atau mengambil keputusan yang dia rekomendasikan, misalnya kayak lagu-lagu tadi itu. AI itu seperti itu.
Jadi nama cara kerjanya itu machine learning ini atau pembelajaran mesin. Nah, di sini ada pembahasan soal yang mengenal kita mengenal AI lebih dekat dulu. Mari kita uji pemahaman kita tentang AI dengan menganalisis beberapa kasus berikut. Kasus 1, kalkulator. Kalkulator ini AI bukan? Bukan. Alasannya? Ayo. Hanya mengisi apa? Iya, hanya mengikuti perintah. AI dia mengikuti perintah. Kalkulator dia hanya mengikuti perintah. Iya, jadi dia tidak belajar dari kesalahan. Itu kalkulator. Jadi jawaban tadi kalian iya atau tidak? Tidak. Kasus 2, rekomendasi video Instagram atau TikTok. Apakah ini ayat bukan? Iya. Selanjutnya, jam tangan analog. Kalau jam tangan analog, jam ini itu jam tangan analog. Itu AI itu bukan? Bukan. Karena dia yang bekerja hanya mesin yang menggerakkan roda-rodanya itu. Ya, ini tadi kasus satunya kalkulator. Apakah ini AI? Ya tidak. Karena kalkulator hanya menjalankan perhitungan matematika sederhana. Sesuai tombol saja dia. Kalau ini Instagram, ya, dia AI. Jadi dia mempelajari video yang kalian suka dan merekomendasikan video baru berdasarkan tontonan kalian. Nah, kasusnya jam analog, dia tidak juga. Karena jam analog memang murni hanya gear roda yang berputar di dalamnya. Jadi tidak ada mesin-mesin komputer. Jadi ini pentingnya memahami bahwa AI ini dia mampu meniru kecerdasan manusia, terutama dalam hal belajar dan beradaptasi. Nah, ini ada aktivitas diskusi kelompok untuk kalian. Silakan kalian siapkan selembar kertas. Pertanyaannya ada di situ. Tugas kelompoknya ada di papan. Kalian bisa sebutkan apa saja contoh penggunaan AI dan kalian pakai sehari-hari. Yang kalian pakai sehari-hari, silakan kalian diskusikan. Silakan. Nah, yang kedua, bayangkan misalnya kalian ada satu ide membuat AI atau robot. Kira-kira AI apa yang ingin kamu buat untuk membantu kegiatan sekolah? Silakan diskusikan. Ayo, silakan diskusikan. 3 contoh AI, lebih dari 3 malah lebih bagus. Pokoknya AI yang kalian secara sudah langsung gunakan sehari-hari. Silakan, ayo. Dari belakang kelihatan. Lebih dari 3 tidak apa-apa, malah lebih bagus. Berarti kalian sudah banyak tahu tentang AI. Ya, contoh penggunaannya dan kiriman misalnya yang misalnya kayak yang chat yang begini tadi, kalian gunakan untuk apa? Nah, silakan. Ini ada yang lain, ada banyak. Silakan. Kalian tahu kan?
jawab. Robot untuk saya aja. Ini robot membersih sekolah. Ya. Kulitnya kelompok ini semua. Sudah, apa yang lain? Buat robot membersih sekolah. Buat BPN YouTube. Supaya aku Belajar sekali kelasnya. Belajar sekali kelasnya. Jadi nggak boleh Lingkungan. Sudah semua? Oke. Begini. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Mulai dari kelompok 3 dulu. 3 itu pas selesai. Ayo, kelompok 3. Bacakan, bacakan. Pertanyaan akan digunakan sehari-hari. Serta bayangkan apa? Satu robot yang pilih mau itu apa? Akan dibacakan. Ya. Terserah. Sekarang nomor 1. Nomor 2 ya. Ayo. Jawaban hasil uji kami sedikit membantu mencari jawaban yang tidak berarti. Oke. Melanjutkan untuk melakukan bahasan untuk mencari video yang konkret. Iya. Selanjutnya nomor 2. Jawaban nomor 2, robot membersih lingkungan sekolah dan ruangan kelas. Robot untuk pembersihan sekolah dan kelas. Ya, jadi ya dulu yang kelompok 3 tadi mereka bilang untuk nomor 1-nya activity membantu tugas Yang tidak dimengerti yang tidak dimengerti. Terus Google asisten tadi ya untuk translate. untuk transfer bahasa ya betul. Jadi banyak yang tidak tahu karena dia cari lagi aplikasi translate. Padahal di Di Google ada. Google Assistant itu bisa. Ya. Nah itu dia ternyata kelompok mereka sudah dimakan. Oke, selanjutnya tadi TikTok untuk mencari video yang tadi. ya dan TikTok merekomendasikan video-video yang dia suka atau yang lagi tren sekarang ini ya. Terus tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, ayo dari kelompok selanjutnya dari kelompok 2. Silakan. Tugas PN dan AI meminta rekomendasi video trending sebagai menggunakan alarm pada Google dan meminta tolong agar bertranslate untuk menerjemahkan bahasa asing. Aplikasinya apa? Yang dibilang kan situ. Jadi translate ada apa ya? Jawaban nomor 2, kami memilih untuk menciptakan robot pembersih lingkungan yang dilengkapi dengan pendeteksi sampah. Deteksi sampah, iya oke. Mantap. Sekarang nomor kelompok 3. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Nomor 1, Google. Memahami lebih lanjut tentang pelajaran yang kurang kita pahami.
mengerjakan pekerjaan rumah dan mengedit foto. Ya. Jawaban kedua, membuat robot untuk membersihkan kelas dan lingkungan sekolah, dan membuat AI untuk absen dan digital. Nah, ini mantap ini. Oke, tangan dulu. Jadi, tadi waktu itu tuh, kayaknya rumah rata-rata ambil robot deteksi sampah nih. Tadi waktu itu apa tahu ada yang buat robot yang berbasis absensi. Karena kemarin kita bukan robot satu. Oke, mantap semua. Ya, jadi kita masuk di ruang rumah materi hari ini, materi ini. Jadi apa itu AI? Yaitu sistem yang mampu meniru kecerdasan manusia untuk berpikir, belajar dan mengambil keputusan berdasarkan data. Nah, yang kedua, apa perbedaannya dengan komputer biasa? Perbedaan AI dan komputer biasa. Jadi komputer biasa dia hanya mengikuti perintah, sedangkan AI dia memiliki kemampuan machine learning tadi, pembelajaran mesin. Jadi dia beradaptasi dan mengenali pola dan mempelajari data yang kalian berikan. Nah, yang ketiga, apa pentingnya AI saat ini? Jadi AI itu sangat krusial, membantu pekerjaan kalian termasuk tugas-tugas sekolah, PR, dan fungsinya apa? Supaya lebih mudah atau lebih efisien waktunya. Nah, yang keempat, contohnya sehari-hari, jadi AI itu ada Google Assistant tadi, ada Google Maps, ada pengenalan wajah, kunci pola untuk HP, atau efek-efek TikTok yang pakai muka itu AI juga. Itu contoh sehari-harinya. Hingga sampai di aplikasi navigasi seperti Google Maps. Sampai sini sudah paham semua? Alhamdulillah, insya Allah paham semua. Jadi tugas kalian yang terakhir untuk refleksinya, kalian tulis masing-masing ya, masing-masing. Ayo boleh ke kelompok boleh. Jadi kalian buka tulis refleksinya. Apa hal yang paling menarik yang kamu pelajari hari ini? Silakan diskusikan di kelompoknya. Dan yang kedua, apa yang masih membingungkan tentang soal? Silakan ditulis. Jadi apa-apa saja silakan tulis. Yang kalian masih bingung tentang AI ini, silakan ditulis. Nah, yang ketiga, bagaimana kamu bisa menggunakan AI untuk bantu belajar di sekolah? Jadi kita tadi sudah buat tiga kelompok saja, nggak usah masing-masing, per kelompok saja. Ayo, kita refleksikan dulu. Apa yang paling menarik yang menurut kelompok kalian pelajari untuk hari ini? Hal menariknya apa? Apa menurut kelompok kalian ya? Nggak usah menurut kelompok ini.
Betul ya. Yang kami sudah tahu. Kita di dalam baca membaca ya. Tiga orang. Bagaimana kamu menggunakan Ya, jadi itu nomor 2 itu hal apa yang masih bingung menurut kalian, masih dibingungkan tentang AI ini. Apa sih pantau bagaimana dan bisa dipahami. ya, ya. Dua sudah. Wow. Tiga yang cepat banget.
sudah? Sudah. Sekarang kelompok 1 ini dulu. Ayo dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan refleksi singkat tentang apa yang telah kita pelajari. Oke. Apa yang paling menarik yang kamu pelajari tentang AI hari ini? Menarik karena kita bisa memahami lebih lanjut tentang AI. Dua. Apakah ada hal yang masih membingungkan tentang AI? Tidak, karena kami sudah memahaminya. Oke. Ya. Bagaimana kamu bisa menggunakan AI untuk membantu belajar di sekolah? Membantu dalam pelajaran yang kurang paham dan susah dimengerti. Oke. Foto atau penggunaannya apa? Oke. Tangan untuk kelompok 1. Ini kita langsung lompat ke kelompok 3. Kelompok 3. Siapa yang membacakan? Kita mengetahui apa yang bentuk hitungan seperti AI. Tentang AI. Mengapa AI tidak mengakses data secara cepat? Bagaimana kamu bisa menggunakan AI untuk membantu belajar di sekolah? Dengan cara foto soal dan menulis apa yang tidak dimengerti. Iya. Tangan untuk kelompok 3. Karena AI dapat berpikir layaknya manusia dan AI dapat menjadi asisten psikolog juga dapat belajar dan menerima informasi. Nomor 2, menurut kami tidak karena AI sudah biasa kita gunakan. Oke, berarti saya mengerti lagi ya depan. Oke. Selanjutnya nomor 3. Kami menggunakan AI untuk menjelaskan materi secara kelihatan tidak pada saya dan menganggap referensi dari Nomor 2, dia yang nomor 3 itu bilang AI dia membantu mencari referensi belajar berarti ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Sebelum kita akhiri pertemuan ini, jadi ada tugas, ada PR. Itu tugasnya apa? Dampak positif AI yang kalian ketahui. Jadi bisa jawabannya menurut pendapat kalian sendiri dan menurut jawaban dari Google. Jadi 2 jawaban. Menurut kalian dengan jawaban dari Google. Nah, begitu juga yang nomor 2-nya dampak negatif AI itu. Menurut kalian apa? Dan menurut dari sumber misalnya Google itu apa? Itu saja PR-nya, tugasnya. Nanti sama itu bilang. Oke, terima kasih sudah berpartisipasi dalam pertemuan hari ini. Saya sangat senang karena kalian ini ternyata antusias dan tidak sering menggunakan AI. Dan secara tidak sadar kalian sudah menggunakan yang sehari-hari. Ayo Bapak kasih contoh satu. AI secara tidak langsung yang kalian pakai itu, misalnya kalau kalian mengetik di keyboard HP kalian,
Ano sudah rekomendasi kata-kata yang sudah sebut? Itu yang rekomendasikan ya. Karena kalian baru ketik BLM dulu. Itu yang muncul kalimat ya. Terima kasih. Itu saja. Aku ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ini ada yang mau HP berarti ya? Ada yang mau HP tadi? Nanti fokus aja ini. Kalian baca materinya sini yang menjadi. Oke, terima kasih.